الخطبتان فيها مقام ركعتين، فإذا شهد الخاطب على المنبر يخطب فلا يتكلم أحد منكم، ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di saat negeri Yaman baru dijadikan sebagai provinsi baru dari negara Islam, maka Rasulullah SAW mengangkat seorang sahabat terkenal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagai gubernur di wilayah tersebut. Dalam membekali seorang pejabat, Nabi tidak memberikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sebagaimana yang bisa diberikan kepada pejabat di zaman sekarang. Nabi tidak memberikan macam-macam fasilitas, melainkan 4 nasihat, 4 petunjuk, 4 amanah utama yang disampaikan beliau dalam pendidikan. Yang pertama, perbahaurilah perahu, sebab lautan yang akan dilalui sangatlah dalam. Dalam memulai tugas, Nabi menegaskan kepada kabinetnya bahwa gelombang kehidupan ini makin hari makin besar. Tantangan dan gangguan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini tidaklah kecil. Karena itu Nabi mengingatkan, berbahaurilah perahu agar engkau tidak dilepas gelombang dan kemudian tenggelam ke dalam dasar laut yang dalam. Artinya, peliharalah karya dan amalmu. Jangan tercemar oleh berbagai sikap yang merusak. Jangan pula dipengaruhi oleh niat yang salah dan tipuan dunia yang semakin mempesona. Setiap ada langkah yang keliru, segera memperbaiki agar tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Sebab semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujian yang dia dihadapi. Dia pasti tidak sunyi dari rombongan sesama, apalagi orang-orang yang iri akan keberhasilan. Pasti mereka akan terus berupaya mencari kelemahan. Kalau perahumu sudah bocor, segeralah perbaiki sebelum air laut masuk ke dalamnya. Artinya, kalau sudah bersalah, akuilah sajalah kesalahanmu itu secara jantan. Tidak usah bergaya tidak pernah bersalah, apalagi menganggap diri suci. Hal itu akan membuat engkau lebih sengsara menuju tujuanmu. Mengakui kesalahan di hadapan Allah adalah sikap yang amat diperlukan bagi setiap mukmin. Sikap terbuka dalam mencapai hidayah Allah. Sebab orang yang tertutup tidak mungkin akan diberi petunjuk oleh Allah. Mengakui kesalahan juga diharapkan sesama manusia adalah jalan menuju keharmonisan hidup. Orang yang tidak pernah memohon ampun Tuhan adalah orang-orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya suci. Padahal Nabi sendiri tidak pernah berhenti memohon ampun kepada Allah. Juga meminta maaf kepada sesama manusia adalah sikap jantan yang paling arif. Yang kedua, berbanyaklah bekal, karena perjalanan yang akan ditempuh sangatlah jauh. Setiap orang yang akan menempuh perjalanan jauh sudah pasti dia akan membawa bekal sebanyak mungkin agar tidak kesulitan dalam perjalanan. Nabi bahkan bersabda, la tahqiruna minal ma'rufi syai'an walau an tutaqqa akhaka bi wahidit tariq. Jangan kau pandang remeh kebaikan sekalipun, hanya bermuka manis dikala bertemu saudaramu. Contoh kebaikan yang paling mudah dilakukan dalam hidup ini adalah muka manis. Andai kata semua perbuatan yang gampang ini dilakukan oleh setiap orang beriman, ini berarti ia tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup untuk menambah bekal. Sungguh, kesempatan beramal dalam hidup ini terlalu banyak. Ada amal yang hanya dengan menggerakkan bibir, ada amal dengan menggetarkan hati, ada amal hanya dengan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ketiga, kurangilah beban, karena jalanan yang akan ditempuh sangat menakutkan. Kalau dalam menempuh perjalanan jauh, orang terus memikul beban berat, dikhawatirkan orang ini akan kepayahan dalam perjalanan. Bahkan tidak mustahil
dia akan jatuh sakit akibat terus-menerus memikul beban berat. Kalau dalam perjalanan dunia orang tidak mau memikul beban berat, mengapa dalam menempuh perjalanan akhirat kita terus-menerus memikul beban dosa yang akan menyengsarakan diri? Apa sulitnya meminta ampun kepada Allah agar beban itu semakin hari semakin berkurang dan bahkan hilang sama sekali? Dan nasihat yang keempat, ikhlaskan niat, karena pengiritik itu amatlah tegas dan pengamatan sangatlah teliti. Dalam pesan terakhir ini terselip pengertian bahwa pengiritik terhadap ketaatan manusia berupa malaikat amatlah teliti sekali, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal dalam catatannya. Demikian pula sebaliknya, bahwa yang namanya syaitan itu tidak pula luput mengintai peluang yang tepat baginya, peluang untuk membelokkan hati manusia menjadi tidak ikhlas, sehingga pekerjaan manusia menjadi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa membinasakan dirinya sendiri. Memang menjadi manusia ikhlas tidaklah mudah, karena ikhlas itu sendiri adalah rahasia besar. Dengarlah penegasan Allah dalam hadis qudsi yang artinya, ikhlas itu adalah rahasia dari salah satu rahasia-rahasiaku. Aku berikan kepada hamba-hambaku yang aku cintai. Ikhlas memang suatu rahasia batin. Dia tidak